Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, sesuai diskusi dengan kelas TT08 dan kelas TT internasional ya. Karena hari Kamis libur, jadi materi minggu ini saya sampaikan dalam bentuk video asinkron saja. Ini juga sesuai kesepakatan karena kalian juga lebih memilih video dibandingkan dengan pertemuan pengganti ya, karena pertemuan pengganti juga kebetulan ribet, mungkin kita nyari jadwal yang cocok untuk kita semua seperti itu. Nah, tetapi untuk kelas TT07 saya mohon maaf sebelumnya, ini agak mendadak karena kebetulan proposal di mana saya sebagai salah satu anggota di kedai Reka itu lolos seleksi administrasi seperti itu, sehingga mendadak hari Jumat itu diminta melakukan presentasi dan seluruh anggota harus hadir pada sesi presentasi tersebut. Jadi mohon maaf sekali lagi agak mendadak. Jadi kebetulan jadwalnya pas juga, sesi presentasinya dilaksanakan jam 1 sampai jam 3. Jadi kemungkinan kita tidak bisa bertemu di minggu ini. Dan sekali lagi juga minggu depan saya mohon maaf juga karena sesuai yang saya sampaikan sebelumnya, minggu depan itu saya ada acara di Malaysia ya, seperti itu, untuk kunjungan terhadap Universitas Mitra Penelitian di University Teknologi Malaysia. Dan jadi mohon maaf sekali untuk video untuk minggu depan. Minggu depan mungkin tidak ada materi yang akan saya sampaikan, tetapi akan saya ganti dengan kuis seperti itu. Jadi silakan kalian bisa mengerjakan kuisnya nanti di minggu depan. Ya lumayan, kuis itu untuk anggap aja latihan untuk persiapan UAS ya. Semakin banyak kuis kan semakin siap kalian pada saat pelaksanaan di UAS. Seperti itu ya. Ini mohon maaf saya sampaikan sekarang karena mendadak sekali untuk yang minggu depan. Seperti itu. Nah, oke. Untuk minggu ini materinya tidak terlalu sulit. Ini hanya penyempurnaan. Istilahnya kita pada dasarnya sudah belajar mengenai bagaimana persamaan gelombang di medium udara, seperti itu kan ya. Nah, artinya kalau minggu lalu kita pelajari mengenai karakteristik suatu material, yaitu yang terdiri dari konduktor, dielektrik, dan juga magnetik, artinya akan ada suatu persamaan gelombang juga yang merambat di material, seperti itu kan. Secara implisit kan menjelaskan seperti itu gitu. Nah, pertanyaannya gelombangnya seperti apa gitu kan. Nah, itu akan kita bahas hari ini. Sehingga pada dasarnya materi-materi yang disampaikan juga nggak begitu terlalu sulit seperti itu. Dimana kita tahu ya, dari yang kita bahas minggu lalu, untuk suatu material di udara dengan material selain di udara atau material tiga spesifik ini, konduktif, dielektrik, dan juga magnetik, pada dasarnya dapat kita identifikasi pertama dari persamaan Maxwell, yaitu dengan adanya keberadaan epsilon R dan juga mu R. Seperti itu. Kita tahu pada hukum persamaan Maxwell, terutama untuk komponen rapat flux listrik dan juga rapat flux magnet, nilai rapat flux listrik D untuk material di udara adalah sama dengan epsilon 0 dikalikan dengan E. Dan rapat flux magnet untuk material di udara adalah sama dengan mu 0 dikalikan dengan H. Seperti itu kan? Sehingga di sini dapat kita lihat perbedaan antara material di udara dengan material tiga klasifikasi ini adalah keberadaan mu R dan juga epsilon R. Nah, sebenarnya kalau bisa saya bilang ya, persamaan di sebelah kanan itu adalah rumus aslinya. Seperti itu, yang sebagaimana saya jelaskan minggu lalu, pada dasarnya persamaan di material itu adalah rumus sebenarnya dari persamaan Maxwell. Hanya saja untuk material di udara, nilai epsilon R-nya dan nilai mu R-nya adalah sama dengan 1 di udara. Seperti itu. Nilainya adalah 1 di udara. Seperti itu ya. Epsilon R dan mu R adalah 1 di udara. Seperti itu.
Sehingga apabila saya masukkan nilai epsilon R dan mu R-nya adalah sama dengan 1, maka persamaan di sebelah kanan berubah menjadi persamaan di sebelah kiri kan. Seperti itu kan. Saya hanya perlu merubah mu R dan epsilon R-nya bernilai 1 untuk material di udara. Seperti itu. Nah, sehingga pada dasarnya untuk persamaan Maxwell di material dapat kita lihat di mana minggu lalu sudah saya turunkan untuk suatu persamaan Maxwell di bentuk diferensial adalah adanya keberadaan epsilon R dan mu R pada masing-masing persamaan tersebut. Nah, pada dasarnya untuk komponen persamaan Maxwell bentuk integral juga akan ada komponen epsilon R dan mu R yang sama, seperti itu. Ada persamaan epsilon R dan juga mu R. Hanya saja ini mu R-nya lenyap, saya ubah jadi H. Akan tetapi tetap sama, di mana nilai H adalah sama dengan beta per mu R dikalikan dengan mu 0. Seperti itu. Ya. Nah, tetapi persamaan Maxwell kita stop sampai di sini. Kita tidak akan menyinggung itu lagi. Nah, pada dasarnya dari ketiga karakteristik material ini, konduktif, dielektrik, dan magnetik, itu dapat kita ekspansi menjadi beberapa material lagi. Yang pertama adalah tentu saja yang paling umum adalah medium udara, di mana nilai medium udara, nilai epsilon R-nya, dan nilai mu R-nya adalah sama dengan 1. Seperti itu kan ya. Sehingga nilai permitivitas dan permeabilitasnya adalah sama dengan epsilon 0 dan mu 0. Di mana konstanta epsilon 0 permitivitas adalah sama dengan 1/36 V kali 10 pangkat min 9. Dan mu 0 adalah sama dengan 4 V dikalikan 10 pangkat min 7. Seperti itu ya. Dan nilai konduktivitas di udara itu adalah sama dengan 0. Artinya di udara tidak ada sama sekali elektron yang bebas. Dan artinya konduktivitasnya adalah sama dengan 0. Seperti itu. Nah, material yang kedua kita sebut dia sebagai dielektrik sempurna. Untuk material dielektrik sempurna, ini sering juga kita sebut dia sebagai isolator sempurna. Seperti itu. Isolator sempurna. Di mana kita tahu isolator tidak menghantarkan arus listrik, sehingga nilai konduktivitasnya juga adalah sama dengan 0. Seperti itu. Nah, untuk material dielektrik sempurna atau isolator sempurna, dia memiliki nilai epsilon R dan mu R. Hanya saja nilai epsilon R dan mu R-nya dia lebih dari 1. Seperti itu. Nah, selain dielektrik sempurna juga ada yang kita sebut sebagai dielektrik baik. Dielektrik baik bedanya dengan dielektrik sempurna. Kalau dia sempurna sekali, dia sama sekali tidak bisa menghantarkan arus listrik atau konduktivitasnya 0. Akan tetapi dielektrik baik dia tetap memiliki nilai konduktivitas. Hanya saja konduktivitasnya sangat kecil. Seperti itu. Dan dielektrik baik pada dasarnya ini adalah jenis isolator yang umum ada di alam. Kalau kita bilang dielektrik sempurna, karena sesuai namanya sempurna, dan apa ya istilahnya, kalau orang bilang kesempurnaan itu hanya milik Allah gitu, seperti itu ya. Ya artinya dielektrik sempurna itu pada dasarnya secara kenyataan itu tidak eksis di dunia, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi dielektrik sempurna itu adalah secara teori bisa kita sebutkan adalah suatu material yang tidak memiliki konduktivitas sama sekali. Seperti itu terlalu sempurna, saking sempurnanya pada dasarnya material tersebut pada dasarnya tidak eksis, seperti itu di alam di natural, di alam sebenarnya, seperti itu ya. Nah, tapi pada umumnya dielektrik baik itu sangat banyak. Contohnya kayu, terus apalagi ya, karet. Nah, itu kita sebut sebagai dielektrik baik. Setiap material isolator pada dasarnya dia pasti memiliki konduktivitas tertentu, hanya saja nilainya kecil sekali, bisa diabaikan, seperti itu ya. Nah, material yang selanjutnya kita sebut dia sebagai konduktor sempurna. Di mana konduktor sempurna sesuai namanya dia memiliki konduktivitas yang sangat tinggi, makanya dia disebut sebagai konduktor sempurna. Seperti itu. Dan nilai konduktor sempurna dia juga memiliki epsilon R dan mu R
lebih dari satu. Seperti itu ya. Epsilon R dan mu R pasti nilainya akan lebih dari satu untuk semua material selain di udara. Seperti itu. Nah, seperti dielektrik sempurna, konduktor sempurna juga sebenarnya adalah material yang secara teori aja gitu. Akan tetapi untuk suatu material di dunia nyata, tidak ada yang namanya konduktor sempurna. Adanya konduktor yang baik. Seperti itu ya. Konduktor. Jadi perbedaan antara 2 dan 3 dan 4 dan 5 pada dasarnya dielektrik dan konduktor sempurna itu hanyalah material yang eksis pada kajian secara teori seperti itu. Namun kenyataannya untuk material di alam yang sebenarnya ya dielektrik aja, jadi nggak ada kata-kata sempurnanya. Karena setiap material dielektrik pasti memiliki konduktivitas tertentu gitu. Dan setiap material konduktor juga dia memiliki konduktivitas tetapi tidak sampai dengan tak hingga. Dia memiliki konduktivitas yang sangat tinggi tapi tidak sampai dengan tak hingga. Konduktivitas tak hingga itu hanya untuk memodelkan, oke, ternyata untuk material yang sangat sempurna, karakteristik gelombangnya itu yang terjadi seperti ini loh, gitu loh, seperti itu. Ya, pada dasarnya ini hanya untuk pendekatan secara teori saja, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, ini juga sama, nilai epsilon R dan mu R-nya juga lebih dari 1. Dan yang terakhir adalah kita sebut sebagai bahan magnetis. Bahan magnetis juga sama, epsilon R dan mu R-nya lebih dari 1, akan tetapi nilai mu R-nya itu sangat-sangat tinggi, seperti itu. Mu R-nya sangat-sangat tinggi dan konduktivitasnya dia memiliki nilai konduktivitas tertentu. Nah, kalau kalian perhatikan, setiap material memiliki permitivitas, permeabilitas, dan konduktivitas masing-masing, tergantung karakter mana yang lebih dominan. Seperti itu ya. Contohnya, ya tadi yang sempat saya singgung, misalkan kayu atau karet gitu ya. Ya kayu atau karet juga memiliki nilai konduktivitas tertentu, tapi nilainya nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. Sehingga yang lebih dominan adalah karakteristik dielektriknya atau di karakteristik isolatornya. Seperti itu. Nah, akan tetapi untuk material seperti emas gitu ya, baja, nah dia lebih dominan konduktivitasnya, maka karakteristik yang lebih dominan adalah konduktornya dibandingkan sifat isolatifnya, seperti itu ya. Nah, karena kita sudah mendefinisikan antara material-material tersebut, saya perlu mendefinisikan juga yang namanya loss tangen. Nah, loss tangen ini sendiri adalah suatu rasio yang digunakan untuk mengukur kerugian di electric loss. Seperti itu. Yang dimaksud dengan kerugian atau di electric loss itu apa sih? Nah, ternyata tidak semua daya yang lewat di suatu material itu dilewatin 100%, seperti itu. Artinya begini. Apabila saya punya suatu material di sini sebagai medium perambatan, lalu saya anggap di sini ini adalah port inputnya, seperti itu, dan ini adalah port outputnya, seperti itu. Misalkan daya yang masuk di sini adalah 100%, seperti itu. Nah, daya yang keluar tidak lagi 100%, tetapi kurang dari 100%. Nah, itu kan pertanyaannya kemana? Seperti itu kan. Karena berdasarkan hukum kekekalan energi tidak mungkin ada daya yang hilang. Benar nggak? Nah, daya yang hilang tersebut sebenarnya merupakan daya yang kita sebut sebagai terdisipasi, atau dia diubah energinya menjadi energi panas, seperti itu. Nah, energi panas tersebut itu mengurangi daya yang keluar pada output. Seperti itu kita sebut sebagai daya disipasi, atau daya yang diubah menjadi panas. Dan seberapa besar daya yang diubah menjadi panas, ya nilainya sebenarnya nggak terlalu besar. Daya disipasi itu nggak terlalu besar. Akan tetapi penyebab utamanya itu sebenarnya tergantung dari materialnya. Berbeda material, maka besar daya yang terdisipasi akan berbeda. Seperti itu kan. Ya contohnya handphone kalian ya. Kalau kalian lama banyak bermain game kan handphonenya jadi panas. Ya itu panas itu daya yang terdisipasi. Seperti itu. Nah, besarnya loss tangen atau daya yang terdisipasi itu merupakan perbandingan antara arus konduksi dengan arus pergeseran. Di mana kita tahu dari minggu lalu kita pelajari arus konduksi JC adalah sama dengan konduktivitas dikalikan dengan
medan listrik kan, seperti itu kan. Sedangkan dari hukum Ampere kita tahu, arus pergeseran adalah sama dengan JD adalah sama dengan epsilon 0 dikalikan epsilon R dikalikan D per DT dikalikan dengan E. Seperti itu kan ya. Nah, misalkan saya memiliki suatu medan listrik E sama dengan E0 dikalikan E pangkat J omega T. Seperti ini. Nah, maka nilai D per DT-nya atau turunan terhadap waktunya adalah sama dengan, saya turunkan dia menjadi E0 diturunkan tetap ya, E pangkat J omega T diturunkan terhadap waktu tetap kan, dia menjadi J omega T. Akan tetapi komponen dalamnya kita turunkan, dia menjadi J omega kan, seperti itu kan. Atau bisa kita tuliskan D per DT dikalikan E adalah sama dengan J omega dikalikan dengan E, karena ini sendiri adalah E. Seperti itu kan, benar nggak? Nah, artinya untuk turunan terhadap waktu dari medan listrik, dia hanya akan menghasilkan per variabel J omega saja dikalikan dengan E, dan jangan lupa di sini dikalikan dengan epsilon 0 dikalikan dengan epsilon R lagi, seperti itu. Dan ini bisa kita coret. Lalu di mana kita tahu nilai absolut dari J adalah sama dengan 1, maka kita bisa tuliskan dia menjadi persamaan loss tangennya menjadi sigma konduktivitas dibagi dengan omega frekuensi sudut dibagi dengan epsilon 0 dikalikan dengan epsilon R, seperti itu. Dan nilai tan theta atau loss tangen, nilai loss tangen sendiri dia adalah tergantung nilainya, itu mendefinisikan apakah material tersebut bersifat isolator atau konduktor. Kalau dia tan tetanya lebih dari 1, sangat besar sekali, maka dia kita sebut sebagai konduktor. Kalau dia mendekati 1, maka kita sebut dia sebagai bahan dielektrik atau isolator. Seperti itu ya. Nah, contoh. Tentukan apakah air laut epsilon R79 dan konduktivitas 3 merupakan konduktif atau dielektrik pada frekuensi berikut. Nah, saya kerjakan yang nomor B dulu ya. Nah, di sini bisa kita hitung dari tan tetanya. Tan teta adalah sama dengan konduktivitas dibagi dengan omega kali epsilon 0 kali epsilon R. Di mana konduktivitasnya adalah 3 dan omega kita tahu adalah sama dengan 2V dikalikan F, maka kita bagi dengan 2V dikalikan F-nya sendiri adalah 1 GHz. 1 GHz adalah sama dengan 10 pangkat 9 Hz ya, atau 1 miliar Hz. 10 pangkat 9 Hz dikalikan dengan epsilon 0, 1 per 36 V kali 10 pangkat min 9 dikalikan dengan epsilon R. Epsilon R nya sendiri adalah 79. Seperti itu. Maka kita bisa memperoleh nilainya adalah sama dengan, coba saya hitung dulu, ini kita bagi, maka dia menjadi 2. Ini bisa kita coret juga, 10 pangkat min 9 sama 10 pangkat 9 bisa dihapus, maka dia menjadi 2 dibagi dengan 36 dikali dengan 79. Seperti itu, maka dia 4,38. Maka kita bagi dia dibagi dengan 3 dibagi 4,388. Seperti itu. Maka kalau 3 dibagi 3 dibagi 4,388 nilainya adalah sama dengan 0,684. Gini ya. Atau dia mendekati 1. Seperti itu. Maka pada frekuensi 1 GHz dia bersifat isolator. Kayak gitu ya. Nah, bagaimana kalau frekuensinya 1 kHz? Nah, kita bisa tuliskan tan theta adalah sama dengan 3 dibagi 2V, tapi karena dia 1 kHz maka kita kali dia dengan 1000 dibagi dengan 1 per 36V dikalikan 10 pangkat min 9 kali 79. Maka ini sudah pasti ya, hasilnya adalah sama dengan 3 per sama 4,388, hanya saja kita kalikan dengan 10 pangkat min 6, kayak gitu kan. Atau dia hasilnya adalah sama dengan
0,684 dikalikan 10 pangkat 6. Seperti itu. Dan ini kan nilainya besar sekali kan. 684.000 sekian. Nilainya lebih dari 1. Maka dia bersifat konduktor. Seperti itu. Oke, ternyata suatu material bersifat konduktor atau isolator itu juga ditentukan oleh frekuensi, selain ditentukan oleh materialnya. Seperti itu. Ternyata pada frekuensi tertentu di mana frekuensinya misalkan sangat tinggi sekali, suatu material bisa menjadi isolator. Akan tetapi pada frekuensi rendah, dia bisa menjadi konduktor. Seperti itu. Jadi tergantung dari frekuensi bagaimana medan listrik tersebut memiliki frekuensi berapa. Seperti itu ya. Nah, sekarang misalkan, oke, ini banyak typonya. Maxwell. Nah, misalkan saya memiliki suatu persamaan Maxwell menggunakan hukum Faraday dan Ampere pada slide 2 dan persamaan gelombang yang sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu dia adalah E sama dengan E0, ini adalah amplitude dikalikan cos omega T minus beta Z, sedangkan medan magnet adalah medan listrik dibagi dengan impedansi intrinsik dikalikan cos omega T minus beta Z. Persamaan Maxwell tersebut dapat dijabarkan sesuai tabel berikut. Nah, apa maksudnya? Seperti itu kan. Nah, di 2 minggu lalu sudah sempat saya bahas yang dimaksud dengan ranah propagasi, di mana pada ranah propagasi gelombang elektromagnetik merambat tanpa adanya sumber. Seperti itu kan. Nah, di mana apabila dia tidak adanya suatu sumber, maka dapat kita simpulkan nilai arus sumber utamanya atau J0 dia bernilai 0. Jadi J0 dan rho V dia bernilai 0. Seperti itu ya. Dimana kita tahu kan pada hukum Faraday, pada hukum Ampere disebutkan kalau nilai curl dari B per mu 0 adalah sama dengan J0 ditambah epsilon D0 ditambah dengan D per dt dikalikan dengan epsilon dikalikan E kan, seperti itu kan ya. Nah, pada ranah propagasi nilai J0-nya ini adalah sama dengan 0, sehingga yang tersisa hanya komponen D per dt dikalikan dengan epsilon E, seperti itu kan. Ya. Nah, akan tetapi itu kan pada ranah propagasi di material di udara. Seperti itu. Nah, pada material selain di udara, di materi minggu lalu sudah saya sampaikan kalau kita akan memperkenalkan adanya rapat arus yang baru. Seperti itu kan. Nah, hukum Ampere pada gelombang yang merambat di material kemarin kita modifikasi menjadi seperti ini. Curl dikalikan beta per mu 0 adalah sama dengan J0 ditambah dengan epsilon 0 E. Saya selalu lupa nulis D per dt nya di depan. D per dt dikalikan dengan epsilon 0 E. Nah, kita perkenalkan rapat arus yang baru. Yang pertama adalah rapat arus konduktivitas JC. Yang kedua adalah rapat arus polarisasi JP, dan yang ketiga adalah rapat arus magnetisasi JM. Dan minggu lalu sudah saya turunkan bagaimana JP nanti terintegrasi ke dalam sini dan JM terintegrasi ke dalam sini. Seperti itu ya. Sehingga pada hukum Ampere di material, persamaannya nanti dapat kita substitusikan menjadi persamaan dalam bentuk curl beta per mu 0 dikalikan mu R. Jadi akibat adanya JM rapat arus magnetisasi, maka akan muncul variabel mu R di sini. Itu udah kita turunkan minggu lalu, jadi bisa kalian lihat slide di pertemuan minggu lalu, atau juga slide di LMS juga clear di situ. Nilainya adalah sama dengan J0 ditambah, nah, sama akibat keberadaan JP rapat arus polarisasi, maka kita perlu mendefinisikan variabel epsilon R di rapat arus pergeseran. Adanya tambahan epsilon R di sini, seperti itu. Nah,
Terus pertanyaannya, JC itu masuk kemana? JC itu nggak kemana-mana. Kita tambahkan di sini nilai JC. Di mana JC adalah sama dengan konduktivitas dikali dengan E, maka dia adalah sama dengan konduktivitas dikalikan dengan E. Seperti itu ya. Nah, di sini dapat kita lihat ada persamaan D per dt dikalikan epsilon 0 dikalikan epsilon R dikalikan dengan E kan. Dimana sebelumnya sudah kita turunkan, sudah saya turunkan di sini. Medan listrik yang diturunkan terhadap waktu akan menghasilkan variabel J omega. Sehingga hasil akhirnya nanti kalian akan temukan persamaan hukum ampere yang terakhir adalah seperti ini. Mu 0 dikalikan mu R adalah sama dengan J0 seperti itu. Oh iya, sorry. Di mana J0-nya adalah sama dengan 0 pada ranah propagasi, maka yang tersisa adalah sama dengan D per dt dikalikan epsilon 0 dikalikan epsilon R dikalikan E, seperti itu, ditambah dengan D per dt epsilon 0 epsilon R dikalikan E, saya ubah dia menjadi sama dengan, lupa saya turunkan tadi, J omega dikalikan epsilon 0 dikalikan epsilon R dikalikan dengan E. Seperti itu kan ya. Ditambah dengan, ada yang salah, oh enggak, benar, konduktivitas dikalikan dengan E. Seperti itu. Atau dapat saya sederhanakan lagi, dia menjadi seperti ini. Adalah sama dengan E dikalikan dengan konduktivitas ditambah dengan J omega dikalikan epsilon 0 dikalikan dengan epsilon R. Seperti itu kan ya. Nah, maka ketemulah persamaan ini. Seperti itu. Nah, apabila saya tarik keluar J omega, maka persamaan Maxwell yang terakhir dapat kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Mu 0 dikalikan mu R, lalu saya keluarkan di sini J omega, di sini ada J omega. Saya keluarkan persamaan di sini J omega dikalikan dengan E, maka di sini konduktivitas perlu kita bagi dengan J omega kan, seperti itu kan. Nah, karena dia adalah 1 dibagi J omega, maka nilainya dia di sini menjadi minus konduktivitas dibagi dengan J omega. Seperti itu. Dan ini adalah J omega, jadi J omeganya kita keluarkan, jadi simple kita tulis saja menjadi epsilon 0 dikalikan dengan epsilon R. Seperti itu ya. Maka terjadilah persamaan ini. Persamaan hukum ampere yang baru. Bentuk final dari persamaan hukum ampere yang baru untuk suatu karakteristik gelombang yang merambat di material adalah sama dengan J omega dikalikan dengan epsilon 0 epsilon R. Ini hanya saya balik, dikurangi konduktivitas per J omega dikalikan dengan E. Seperti itu ya. Nah, pertanyaan saya adalah untuk suatu gelombang yang merambat di material seperti ini. Seperti itu. Nah, untuk suatu gelombang yang merambat di udara, pada dasarnya persamaannya dia lebih simpel, yaitu kalau kita masukkan, cukup kita masukkan nilai epsilon R-nya, epsilon R, mu R sama dengan 1, dan konduktivitas sama dengan 0, gitu kan. Maka ini dapat kita ubah dia menjadi curl dari beta per mu 0 adalah sama dengan J omega dikalikan dengan epsilon 0 dikurangi dengan 0 dikalikan dengan E kan. Atau ini dapat kita sederhanakan dia menjadi gini aja, J omega dikalikan dengan epsilon 0 dikalikan dengan E. Kayak gitu kan. Karena konduktivitasnya kita masukin nilainya adalah sama dengan 0. Seperti itu. Sigmanya kita masukin nilainya sama dengan 0. Nah, dari sini dapat kita lihat perbedaan antara gelombang yang merambat di udara dengan gelombang yang merambat di material pada dasarnya hanya memiliki ada perbedaan yang cukup signifikan. Pertama, dari sisi permeabilitas kita lihat, kita tinggal substitusikan saja kan untuk di udara. Untuk di udara nilainya misalkan kita tuliskan dia adalah mu 0, maka untuk di material dia menjadi mu 0 dikalikan dengan mu R. Di material. Seperti itu. Di material dia menjadi mu 0 dikalikan dengan mu R. Akan tetapi kalau kita perhatikan dari persamaan ini, dari dua persamaan ini, oke, warnanya terlalu
inline. Saya ganti jadi kuning. Dari dua persamaan ini dapat kita lihat kalau mu kita substitusikan menjadi mu 0 dan mu r, akan tetapi permitivitas tidak semudah itu gitu. Kalau kita lihat permitivitas itu perlu kita substitusikan epsilon 0 dia menjadi epsilon 0 kali epsilon r minus sigma per j omega. Gitu kan? Kalau kita mau mencocok logikan, menyamakan antara persamaan atas dan persamaan bawah, pada dasarnya kita cuma ubah ini menjadi ini, gitu kan? Artinya kita tinggal substitusikan aja. Untuk gelombang yang merambat di udara dia adalah mu 0, maka untuk gelombang yang merambat selain di udara dia menjadi mu 0 dikalikan mu r, seperti itu. Akan tetapi untuk ranah permitivitas kita lihat di sini dia adalah epsilon 0, ternyata epsilon 0 perlu kita substitusikan menjadi ini. Epsilon 0 kali epsilon r minus sigma per j omega, seperti itu. Nah, sehingga permitivitas itu pada dasarnya menjadi bentuk yang lebih kompleks karena dia melibatkan nilai konduktivitas imajiner. Ada komponen j omega di sini. Ada komponen j omega di sini. Seperti itu ya. Jadi ternyata ada komponen j omega yang tidak bisa kita hilangkan, seperti itu. Jadi ada komponen j omega yang tidak bisa kita lenyapkan di situ. J dikalikan dengan konduktivitas dibagi dengan omega, seperti itu. Nah, sehingga pada dasarnya untuk suatu persamaan gelombang yang merambat di material dibandingkan dengan gelombang yang merambat di udara, semua komponen yang ada mu 0-nya itu kita perlu ubah menjadi mu 0 kalikan mu r, sedangkan semua komponen yang ada epsilon 0-nya itu kita ubah dia menjadi epsilon 0 dikalikan epsilon r minus j konduktivitas dibagi dengan omega, seperti itu ya. Nah, misalkan apabila saya memiliki bentuk fasor dari suatu persamaan gelombang yang merambat di udara adalah sama dengan seperti ini. Komponen real sudah sempat kita bahas ya. Gelombang hanya merambat pada komponen real saja, yaitu komponen cos real dari amplitudo dikalikan e pangkat j omega t minus beta z untuk gelombang yang merambat ke sumbu z positif, dan positif beta z untuk gelombang yang merambat ke sumbu negatif. Nah, dia memiliki konstanta propagasi beta sama dengan 2V per lambda atau sama dengan omega dibagi dengan C, seperti itu kan. Di mana C adalah kecepatan cahaya dengan nilainya 1 per akar epsilon 0 dikalikan mu 0 atau sebesar 3 kali 10 pangkat 8 di medium udara. Nah, dari sini bisa kita lihat dari simpel persamaan beta dan persamaan C, di sini ada komponen epsilon 0 dan mu 0. Di sini ada komponen epsilon 0 dan mu 0. Artinya apa sih Pak, gitu kan? Artinya ini kan masih gelombang yang kita bahas di ranah udara kan. Artinya untuk gelombang yang merambat di medium selain di udara atau di material, kita perlu mensubstitusikan mu 0 ini menjadi mu 0 kali mu r, dan epsilon 0 ini menjadi epsilon 0 kali epsilon r minus j sigma per omega, seperti itu. Ya, seperti itu ya. Jadi seperti itu. Nah, contoh yang pertama adalah pada konstanta propagasi beta di udara. Apabila saya substitusikan beta adalah sama dengan omega kali akar mu 0 kali epsilon 0, maka perlu saya ubah epsilon 0 dan mu 0-nya menjadi mu 0 kali mu r, dan epsilon 0-nya menjadi epsilon 0 kali epsilon r minus j sigma per omega, seperti itu ya. Nah, kondisi ini kita sebut dia sebagai konstanta propagasi yang baru. Konstanta propagasi yang baru itu simbolnya adalah gamma, seperti itu. Jadi, untuk material di udara konstanta propagasinya adalah beta, tetapi untuk material untuk gelombang di material selain di udara, konstanta propagasinya kita sebut sebagai gamma. Dan kalau kita perhatikan dari persamaan simple ini, gamma memiliki dua komponen. Pertama adalah komponen real, dan yang kedua adalah komponen imajiner. Seperti itu ya. Jadi gamma ada dua komponen, real dan imajiner.
Seperti itu. Nah, dari perspektif propagasi, konstanta propagasi di material, fungsi konstanta propagasi menjadi lebih kompleks, yaitu ada komponen real dan imajinernya. Seperti itu. Nah, dengan kata lain, komponen gamma ini akan saya pecah menjadi dua. Pertama adalah alfa dan yang kedua adalah beta. Seperti itu. Di mana alfa adalah komponen real dan beta adalah komponen imajinernya. Seperti itu ya. Nah, ini mungkin nggak perlu saya turunkan lebih detail, tetapi nilai alfa dan beta dapat kalian acu pada persamaan pada kotak berwarna merah ini. Di mana alfa adalah sama dengan omega kali akar epsilon 0 kali epsilon r kali mu 0 kali mu r dibagi dengan akar 2. Dikalikan dengan akar dari 1 plus sigma per omega epsilon 0 epsilon r kuadrat min 1 pangkat setengah. Bedanya alfa dan beta itu terletak hanya pada di sini. Kalau alfa dia di sini minus 1, kalau beta di sini dia plus 1. Sisanya embel-embelnya sama, biar kalian nggak usah bingung. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, fungsinya alfa dan beta itu apa sih? Apakah dia hanya membedakan antara komponen imajiner dan komponen real dari konstanta propagasi? Oh, ternyata tidak. Alfa dan beta itu memiliki fungsi masing-masing. Seperti itu. Di mana alfa sendiri kita sebut dia sebagai konstanta redaman. Alfa adalah sama dengan konstanta redaman. Redaman itu satuannya selalu dalam neper ya, neper per meter seperti itu. Sedangkan beta kita sebut dia sebagai konstanta fasa pada gelombang yang merambat di material seperti itu. Nah, kalau kalian teliti, kalau kalian perhatikan, apabila saya masukin nilai epsilon r-nya dan mu r-nya sama dengan 1, maka nilai beta adalah sama dengan omega dikalikan epsilon r dan mu r-nya 1 ya. Epsilon 0 dikalikan dengan mu 0 dibagi dengan akar 2 dikalikan dengan akar dari 1 plus konduktivitas dibagi dengan omega dikalikan dengan epsilon 0 plus 1 kan, seperti itu kan ya. Benar gak? Plus 1. Ini sorry ada yang salah ya. Ini harusnya pangkat 2 di sini. Seperti itu. Ikuti persamaan di sebelah kanan. Nah, apabila saya masukin nilai epsilon r dan mu r-nya sama dengan 1, maka persamaannya menjadi seperti ini. Dan jangan lupa, nilai konduktivitas untuk gelombang yang merambat di udara juga nilainya adalah sama dengan 0. Maka apabila konduktivitasnya sama dengan 0, nilai beta dapat kita ubah dia menjadi omega dikalikan akar dari epsilon 0 mu 0 per akar 2 dikalikan dengan akar dari 1 plus 1. Gitu kan? Benar gak? Sorry. Akar 1 plus 1. Kayak gini. Maka akar 1 plus 1 kan adalah akar 2. Ini bisa kita coret. Maka nilai betanya adalah sama dengan omega dikalikan akar dari epsilon 0 dan mu 0. Oke. Ini adalah persamaan konstanta propagasi pada medium di udara. Artinya apa? Konstanta fasa pada material itu sebenarnya merepresentasikan konstanta propagasi. Seperti itu. Atau mungkin kebalikannya. Konstanta propagasi di udara sebenarnya adalah suatu komponen konstanta fasa dari konstanta propagasi di material. Atau bisa saya bilang, pada dasarnya pada medium di udara nilai konstanta propagasinya hanya memiliki komponen beta saja. Dimana kalau kita masukin ke persamaan yang alfa pada nilai konduktivitas 0 epsilon r1 dan mu r1, maka nilai alfanya sama dengan 0, seperti itu. Itu mengartikan apa sih Pak kalau alfanya sama dengan 0? Artinya gelombang elektromagnetik yang merambat di udara itu sama sekali tidak terjadi redaman. Seperti itu. Gelombang elektrik tidak teredam. Artinya
amplitudonya akan tetap konsisten sebesar E0, seperti itu. Berbeda dengan material, selain di udara, di mana dia didefinisikan terdapat konduktivitas, konduktivitas itu sendiri akan menjadi peredam. Seperti itu. Di sini kalau kita lihat, kalau konduktivitasnya adalah sama dengan 0, maka di sini menjadi 1 minus 1 kan. 1 minus 1 adalah sama dengan 0, maka ini semua kalau kita kalikan dengan 0 ya hasilnya tetap 0, seperti itu. Ya, mudah kan? Seperti itu ya. Itu mengartikan kalau medium di udara pada dasarnya tidak memiliki redaman. Akan tetapi untuk medium yang memiliki konduktivitas tidak sama dengan 0, itu akan memiliki redaman. Seperti itu ya. Nah, satu pertanyaan lagi. Material mana yang juga tidak memiliki redaman sama sekali? Material yang tidak memiliki redaman sama sekali itu salah satunya adalah isolator sempurna. Seperti itu. Karena berdasarkan tabel di sini kita bisa tahu untuk isolator sempurna atau dielektrik sempurna nilai konduktivitasnya adalah sama dengan 0. Dengan kata lain, kalau nilai konduktivitasnya adalah sama dengan 0, kalau saya masukin nilai ini adalah sama dengan 0, pada dielektrik sempurna, maka nilai alfanya juga akan sama dengan 0 kan. Kalau kalian masukin aja nilai sigma adalah sama dengan 0, maka dia menjadi 1 min 1. 1 min 1 adalah sama dengan 0 kan. Maka nilai alfanya otomatis menjadi 0, seperti itu. Nah, persamaan sebelah kiri dapat kita sederhanakan menjadi persamaan sebelah kanan. Hanya saja bedanya epsilonnya, epsilon 0, epsilon r saya ubah simpel menjadi epsilon. Mu 0 kali mu r saya ubah simpel menjadi mu. Dimana di sini di akhir saya definisikan epsilon adalah sama dengan epsilon 0 kali epsilon r, dan mu adalah sama dengan mu 0 kali mu r. Seperti itu ya. Nah, itu yang penting perlu kalian pahami, seperti itu. Ternyata konstanta fasa pada medium konstanta propagasi pada medium udara sebenarnya itu adalah komponen imajiner dari konstanta propagasi di material. Seperti itu. Di mana nilai alfanya, konstanta redamannya adalah sama dengan 0 pada material udara. Seperti itu ya. Nah, dari sini dapat kita lihat sehingga persamaan gelombang pada material di udara dapat kita ubah menjadi, kalau awalnya tadi saya pakai beta, maka di sini saya pakai gamma. E pangkat minus gamma Z ditambah E pangkat positif gamma Z. Seperti itu. Di mana gamma saya ubah menjadi alfa plus J beta, maka persamaan nya saya ekspansi dia menjadi ini, minus alfa plus J beta, dan di sini menjadi positif alfa plus J beta. Seperti itu ya. Lalu karena ini adalah E pangkat plus minus, saya pisahkan alfa dan betanya. Kita tahu ya, E pangkat alfa plus J beta dapat kita ubah menjadi E pangkat alfa dikalikan E pangkat J beta kan. Perkalian pangkat adalah penjumlahan pada pangkatnya, seperti itu kan. Maka saya pecah dia menjadi seperti ini. Ini saya pecah alfa dan betanya, ini saya pecah menjadi alfa dan betanya tersendiri-sendiri. Seperti itu. Dan jangan lupa dia dikalikan dengan E pangkat J omega T karena dia adalah suatu fungsi yang bervariasi terhadap waktu juga. Seperti itu. Sehingga bentuk akhir dari persamaan medan listriknya akan menjadi seperti ini. Dia memiliki komponen, kalau kalian perhatikan, pada gelombang yang merambat di udara, dia memiliki persamaan sama dengan E0 dikalikan cos omega T minus beta Z kan. Seperti ini kan. Ditambah E0 dikalikan cosinus omega T plus beta Z. Seperti itu. Ini untuk medium di udara. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita tahu untuk medium di udara nilai alfanya adalah sama dengan 0. Maka kalau saya masukin ke persamaan ini, E pangkat 0 adalah sama dengan 1. Sehingga yang tersisa hanya tinggal komponen amplitudo dan cosnya saja. Untuk gelombang yang merambat di udara. Tetapi untuk gelombang yang merambat di material selain di udara, kita perlu mendefinisikan konstanta redaman E pangkat alfa Z atau E pangkat minus alfa Z. Nah, bedainnya gimana antara E pangkat minus alfa dan E pangkat positif alfa? Ini dapat kita lihat pada arah gelombangnya.
Kalau arah propagasinya merambat sumbu positif Z, maka di sini menjadi minus. Kebalikannya, sama seperti beta. Beta juga di sini jadi minus kan. Kemarin 2 minggu lalu sempat saya sampaikan, kalau betanya dia negatif, yang nempel di beta dia negatif, negatif beta Z, maka gelombang merambat ke arah sumbu positif Z. Kalau dia positif beta Z, maka gelombang merambat ke arah negatif Z. Seperti itu ya. Nah, dari persamaan ini dapat kita lihat ada variabel E pangkat minus alfa Z dan E pangkat alfa Z. Nah, fungsi E pangkat alfa ini pada dasarnya dia berfungsi sebagai peredam. Seperti itu. Karena ada komponen alfa, di mana alfa adalah konstanta redaman atau istilah teknisnya konstanta atenuasi. Nah, maka dapat kita gambarkan suatu gelombang. Untuk gelombang yang merambat di material, amplitudonya akan semakin mengecil. Seperti itu. Amplitudonya tidak lagi datar, tetapi dia akan semakin mengecil. Semakin lama semakin jauh, semakin mengecil. Kenapa bisa mengecil? Karena adanya konstanta redaman tersebut, adanya atenuasi. Jadi gelombangnya teredam, semakin lama semakin melemah untuk gelombang yang merambat di material. Seperti itu ya. Dengan nilai atenuasinya adalah sama dengan E pangkat minus alfa Z atau E pangkat alfa Z. Seperti itu ya. Nah, karena gelombang merambat semakin lama semakin melemah di medium, selain di udara, kita perlu mendefinisikan ada yang namanya skin depth. Skin itu kulit, depth itu kedalaman. Jadi kedalaman kulit itu merepresentasikan seberapa jauh gelombang dapat menembus suatu permukaan material tersebut. Seperti itu. Jadi gelombang itu bisa menembus sedalam apa, kayak gitu. Nah, skin depth ini sangat bermanfaat terutama untuk remote sensing. Remote sensing itu maksudnya bagaimana kita mendeteksi suatu material di balik suatu objek. Contohnya bagaimana kita bisa mendeteksi adanya fosil di dalam permukaan tanah. Bagaimana kita mendeteksi adanya minyak di dalam permukaan tanah. Nah, itu sangat konsep skin depth ini sangat bermanfaat untuk mendeteksi itu gitu. Jadi seberapa dalam gelombang dapat menembus suatu permukaan tanah agar dia dapat mendeteksi di situ ada minyak gitu kan. Sebenarnya seperti itu kan. Nah, skin depth ini sangat bermanfaat untuk teknologi tersebut. Nah, beberapa simpulan yang dapat diambil dari skin depth pada dasarnya untuk konduktor sempurna di mana konduktivitasnya mencapai tak hingga, maka atenuasinya juga akan sangat besar. Seperti itu. Nah, saya lupa, skin depth sendiri nilainya adalah sama dengan 1/alfa. Seperti itu. Artinya untuk material konduktor sempurna di mana redaman sangat besar, maka nilai skin depth-nya adalah sama dengan 0 kan. 1 per tak hingga adalah sama dengan 0. Itu mengartikan gelombang elektromagnetik tidak dapat menembus suatu material konduktor sempurna. Ini yang penting kalian ingat. Gelombang elektromagnetik itu tidak bisa menembus suatu konduktor. Seperti itu. Konduktor bisa menghantarkan gelombang elektromagnetik, tetapi itu hanya terjadi di permukaannya saja. Jadi ibaratnya gini. Saya punya material di sini. Ini adalah material. Ya, baja misalkan ya, konduktor. Nah, gelombang elektromagnetik yang lewat itu ya dia hanya dihantarkan di atas permukaan sini. Kita sebut dia sebagai surface wave atau gelombang permukaan seperti itu. Apakah ada gelombang yang merambat di dalam material? Jawabannya tidak ada, karena gelombang elektromagnetik tidak bisa menembus suatu material konduktor. Gelombang itu terhantar di permukaan konduktornya saja. Seperti itu. Nah, makanya muncul istilah yang kita sebut sebagai surface wave atau gelombang permukaan. Dan itu terjadi hanya pada komponen konduktor. Tidak ada surface wave yang merambat pada material isolator. Untuk material isolator justru kebalikannya. Gelombang itu pasti akan nembus ke dalam. Dan tergantung nilai konduktivitas pada material isolator tersebut, itu mendefinisikan seberapa dalam gelombang dapat menembus material. Seperti itu. Makanya kita bisa mendeteksi minyak di dalam tanah, karena pada dasarnya tanah bukan material
konduktor yang dominan. Seperti itu kan. Kalau tanah adalah konduktor, maka gelombang pasti akan dipantulkan. Dia tidak bisa diserap masuk. Seperti itu. Oke ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, sedangkan pada dieelektrik sempurna di mana konduktivitasnya adalah sama dengan 0, atenuasinya juga 0. Sehingga skin depth-nya tak hingga. Berarti gelombang elektromagnetik tidak akan teredam saat merambat pada material dieelektrik sempurna. Seperti itu ya. Justru bukan kebalikannya. Kemampuan suatu material dapat menghantarkan arus listrik atau tidak, pada dasarnya itu adalah konsep yang berbeda dengan bagaimana gelombang elektromagnetik dapat menembus suatu material. Seperti itu. Suatu material didefinisikan dapat menghantarkan arus listrik atau tidak sebenarnya tergantung dari berapa banyak elektron bebas di material tersebut. Akan tetapi, suatu material dapat ditembus oleh gelombang elektromagnetik atau tidak itu didefinisikan berdasarkan dari nilai konduktivitasnya. Seperti itu. Kalau konduktivitasnya tinggi, artinya dia bersifat konduktor dan gelombang tidak bisa diserap atau tidak dapat melewati material tersebut. Tidak dapat menembus material tersebut. Tetapi dia bisa merambat di atas permukaan karena dia adalah fungsinya menghantarkan arus listrik kan. Gitu kan. Mengantarkan arus listrik. Jadi arus itu hanya mengalir di permukaan materialnya saja, tapi dia tidak ada di dalam materialnya. Seperti itu. Oke ya. Nah, lalu ada lagi konsep yang kita sebut sebagai kecepatan fasa. Di mana kita tahu kecepatan fasa adalah sama dengan beta. Di mana kita tahu nilai beta adalah sama dengan omega dikalikan akar epsilon mu per akar 2 dikalikan 1 akar 1 ditambah sigma per omega epsilon kuadrat plus 1 pangkat setengah. Dan kita tahu kalau dia fungsinya sesederhana ini, artinya epsilon-nya itu adalah singkatan dari epsilon r dikalikan epsilon 0. Dan mu-nya sendiri adalah singkatan. Mu 0 dikalikan mu r. Kalian harus hati-hati ya. Kalau dia tidak ada 0 atau r-nya, artinya ini adalah suatu singkatan. Biar rumusnya kelihatan lebih sederhana. Tentunya kalian akan mabok kalau saya tulis lengkap seperti ini. Omega dikalikan akar epsilon 0 epsilon r kalikan mu 0 kali mu r dibagi dengan akar 2 dikalikan dengan bla 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 gitu kan. Itu akan mabok seperti itu. Jadi saya sederhanakan seperti ini, tetapi jangan sampai malah salah kaprah. Epsilon dan mu ini merupakan bentuk sederhana dari epsilon r mu epsilon r epsilon 0 dan juga mu-nya adalah mu 0 kali mu r. Seperti itu ya. Sehingga apabila konduktivitasnya sangat tinggi, maka nilai beta juga akan sangat tinggi. Sehingga pada material dapat berlaku nilai beta akan jauh lebih besar dari beta 0, di mana beta 0 merupakan konstanta propagasi di medium udara. Seperti itu. Ya. Benar kan? Kalau konstanta propagasi di udara beta 0 adalah sama dengan omega dikalikan dengan dibagi dengan C, seperti itu, atau sama dengan omega dikalikan epsilon 0 kali mu 0, maka untuk material selain di udara, maka kita tahu rumusnya yang dipakai adalah rumus ini gitu. Dan kalau konduktivitasnya semakin tinggi, betanya juga akan semakin tinggi. Seperti itu. Dan apabila saya tadi memiliki persamaan beta adalah sama dengan omega per C, maka C adalah sama dengan omega per beta kan. Seperti itu kan. Benar gak? C adalah sama dengan omega per beta. Nah, apabila betanya berubah menjadi sangat tinggi, otomatis nilai C-nya akan berkurang. Loh, kok pertanyaannya kecepatan cahaya kok bisa berkurang? Kecepatan cahaya itu kan adalah konstan. Seperti itu kan. Ya nilainya segitu, C adalah sama dengan 3 kali 10 pangkat 8. Nah, cara bacanya ternyata bukan seperti itu. Untuk suatu gelombang yang merambat di udara, maka kecepatannya mengikuti kecepatan cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Seperti itu. Akan tetapi, untuk gelombang yang merambat di medium selain di udara, maka kecepatan gelombang itu akan berkurang. Tidak lagi secepat kecepatan cahaya.
kecepatan gelombang yang merambat di medium kita sebut sebagai kecepatan fasa, di mana kecepatan fasa juga tetap sama, omega dibagi dengan beta, hanya saja betanya jauh lebih tinggi dari beta di udara, seperti itu ya. Nanti akan saya kasih contoh seperti itu. Jadi diingat-ingat saja. Diingat-ingat saja, yang penting adalah untuk material selain di udara, nilai kecepatannya akan lebih rendah dari kecepatan cahaya, seperti itu. Dan nilai betanya juga akan lebih besar dibandingkan dengan beta di udara, seperti itu ya. Itu yang penting. Nah, sekarang impedansi intrinsik. Nah, di 2 minggu lalu sudah sempat saya tuliskan, impedansi intrinsik adalah sama dengan akar dari mu 0 dibagi dengan epsilon 0. Makanya nilainya adalah 377 ohm, seperti itu kan. Atau sama dengan akar dari 4V kali 10 pangkat min 7 dibagi dengan 1/36V kali 10 pangkat min 9. Kayak gitu kan ya, benar gak? Ya benar, seperti itu. Nah, sekarang sesuai tadi yang saya jabarkan, di mana untuk gelombang ini kan impedansi intrinsik di udara ya. Sehingga untuk gelombang yang merambat di material, nilai impedansi intrinsiknya tidak lagi bernilai 377. Kenapa? Karena mu-nya kita substitusikan menjadi mu 0 kali mu r, dan epsilon 0-nya kita substitusikan menjadi epsilon 0 kali epsilon r minus J sigma per omega kan. Seperti itu kan ya. Nah, sat mungkin nggak perlu saya turunkan karena nanti kalian juga akan pusing menurunkan ini. Pada dasarnya untuk suatu impedans, ini yang penting ya, impedansi intrinsik material itu memiliki 2 komponen, seperti itu. Dari persamaan sederhana ini dapat kita lihat secara sederhana, pada dasarnya sama seperti konstanta propagasi, impedansi intrinsik juga memiliki 2 komponen, yaitu adalah komponen magnitud dan komponen fasa, seperti itu. Ya. Kalau kita tahu untuk suatu fungsi yang berbentuk kompleks, misalkan dia dalam bentuk alfa plus j beta, maka kita tahu nilai magnitudnya adalah sama dengan misalkan saya punya gamma kayak gini ya. Gamma adalah alfa plus j beta. Maka magnitud gamma adalah sama dengan akar dari a kuadrat tambah beta kuadrat gitu kan. Dan fasanya sendiri adalah sama dengan tan inverse dari beta per alfa. Seperti itu kan. Nah, akan tetapi ini tidak lumrah digunakan pada konstanta propagasi, karena konstanta propagasi kita telaah alfa dan betanya sendiri-sendiri, di mana alfa adalah konstanta redaman, beta adalah konstanta fasa gitu kan ya. Nah, akan tetapi untuk impedansi intrinsik di material, kita tidak memisahkan antara komponen real dan imajinernya, sehingga kalau kita gabungkan menjadi satu, dia menjadi suatu bentuk kompleks. Impedansi intrinsik material dia berbentuk kompleks, ada komponen real dan komponen imajinernya. Nah, di situ kita pisahkan menjadi adanya komponen magnitud dan komponen fasa. Seperti itu. Di mana nilai magnitud dari impedansi intrinsik untuk gelombang yang merambat di material adalah sama dengan akar per mu per epsilon dibagi dengan 1 plus konduktivitas dibagi omega dikalikan epsilon pangkat 2 pangkat 1/4, seperti itu. Atau di sini saya sederhanakan dia saya bukan sederhanakan, saya ekspansi dia menjadi akar dari mu 0 kali mu r dibagi dengan epsilon 0 kali epsilon r, seperti itu, dibagi dengan, nah mabok kan nih kalian, 1 ditambah konduktivitas dibagi omega kali epsilon 0 kali epsilon r pangkat 2 pangkat 1/4, seperti itu. Nah, pasti mabok seperti itu. Ini adalah magnitudnya. Sedangkan untuk fasa impedansi intrinsik adalah sama dengan setengah dikalikan tan inverse dari sigma per omega kali epsilon
0 kali epsilon R. Dan kalau kalian perhatikan, omega dibagi epsilon dan konduktivitas dibagi dengan epsilon dan omega. Sekarang jam 11 malam, jadi saya agak mabok. Konduktivitas dibagi dengan epsilon dikalikan dengan omega itu pada dasarnya mengacu pada persamaan loss tangen. Benar gak? Nilai loss tangen sendiri kalau kita lihat dari yang slide yang sudah tadi kita bahas di awal, dia adalah sama dengan konduktivitas dibagi omega dikalikan dengan epsilon. Seperti itu. Jadi pada dasarnya fasa dari impedansi intrinsik itu nilainya adalah 2 kali dari loss tangennya. Di sini ada 1/2. Jadi dia nilainya adalah 2 kali loss tangen. Seperti itu ya. Nah, karena kita tahu tadi loss tangen dia adalah sama dengan tan theta adalah sama dengan konduktivitas dibagi dengan omega dikalikan epsilon. Seperti itu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, sehingga persamaan gelombang elektromagnetiknya tadi kita sudah dapat persamaan medan listriknya, maka medan magnetiknya sendiri adalah sama dengan medan listrik dibagi dengan impedansi intrinsik. Dan impedansi intrinsik magnitudnya dia sebagai pembagi dan impedansi intrinsik fasanya dia sebagai pengurang dari fasa di gelombang fungsi cosnya. Seperti itu. Nah, dari sini dapat kita lihat secara eksplisit kalau terdapat perbedaan fasa bersebesar fasa dari impedansi intrinsik. Seperti itu. Yang merambat dari suatu gelombang elektromagnetik yang merambat di material. Seperti itu. Apabila tidak ada fasa dari impedansi intrinsik, maka medan listrik dan medan magnet akan saling tegak lurus satu sama lain secara fasa. Seperti itu ya. Terdapat komponen beda fasa sebesar theta n. Seperti itu ya. Nah, oke, ini sudah masuk akhir dari perkuliahan. Agar lebih mudah untuk kalian menyimak, pada dasarnya saya buat summary seperti ini. Untuk ruang hampa udara nilai epsilon nilai konduktivitasnya adalah 0. Di elektrik sempurna konduktivitasnya 0. Untuk konduktor yang baik dia nilai ada konduktivitasnya. Nah, sedangkan untuk konduktivitas sempurna maka nilai konduktivitasnya adalah sama dengan tak hingga. Seperti itu ya. Permitivitasnya di sini dia epsilon R-nya adalah sama dengan 1, maka yang tersisa hanya epsilon 0 saja. Permeabilitas dia adalah sama dengan 1, yang tersisa adalah mu 0-nya saja. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat untuk di elektrik sempurna dan konduktor sempurna dia ada epsilon R dan mu R tersendiri. Seperti itu ya. Nah, konstanta propagasinya kalau di ruang hampa udara kita menggunakan istilah beta sebagai konstanta fasa, maka pada material di elektrik dan konduktor kita mendefinisikan nilai konstanta propagasi dalam bentuk gamma, di mana gamma sendiri adalah sama dengan alfa plus J beta. Nah, untuk material di elektrik sempurna alfanya adalah sama dengan 0. Seperti itu. Sedangkan untuk konduktor baik dia memiliki nilai alfa. Nah, di sini ada rumus baru yang perlu kalian perhatikan. Untuk konduktivitas yang sangat-sangat besar sekali, maka rumus alfa dan betanya dapat kita sederhanakan menjadi seperti ini. Alfa adalah sama dengan akar dari V dikalikan F dikalikan konduktivitas dikalikan dengan permeabilitas. Seperti itu. Ya, seperti itu ya. Kecepatan fasa untuk gelombang yang merambat di udara dia sama dengan kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8. Sedangkan untuk material lain selain di udara nilainya adalah kurang dari 3 kali 10 pangkat 8. Seperti itu ya. Impedansi intrinsik juga sama, untuk di udara 377 ohm, untuk di elektrik sempurna dia adalah sama dengan 377 kali akar mu R per epsilon R karena konduktivitasnya 0. Dan di material konduktor baik dia terdiri dari komponen magnitud dan juga fasa dari impedansi intrinsiknya. Seperti itu. Nah, untuk skin depth-nya sendiri karena alfa sama dengan 0 di ruang hampa dan di elektrik sempurna, maka skin depth-nya tak hingga.
atau tidak ada redaman sekali bagi gelombang elektromagnetiknya. Sedangkan untuk skin depth di konduktor nilainya adalah sama dengan 1 per alfa. Seperti itu. Untuk material yang bersifat konduktif di mana alfa sama dengan beta, maka dia adalah sama dengan 1 per alfa atau sama dengan 1 per beta. Seperti itu ya. Dan persamaan medan listriknya seperti ini. Pada konduktor sempurna didefinisikan adanya konstanta redaman E pangkat minus alfa Z, sedangkan pada dielektrik sempurna dan pada medium udara nilai alfanya sendiri adalah sama dengan 0. Seperti itu ya. Dan nilai medan listriknya adalah sama dengan medan magnetnya adalah sama dengan medan listrik dibagi dengan impedansi intrinsik sesuai yang ada di sini. Seperti itu. Ya, itu semudah itu pada dasarnya. Nah, makanya saya bilang UAS LMAK itu akan sangat mudah karena kita banyak rumus-rumus kecil kayak gini yang pada dasarnya kalian hanya perlu memahami pakai rumus yang mana kayak gitu kan. Dan pakai rumus yang mana itu didefinisikan di soal gitu. Contohnya seperti ini. Di soal ini didefinisikan material menggunakan dielektrik sempurna. Oke, material menggunakan dielektrik sempurna. Jadi saya akan menggunakan tabel yang ada di tengah. Seperti itu ya. Dielektrik sempurna, tabelnya saya pakai tabel yang ada di tengah. Seperti itu. Pertanyaan, saya belum baca secara detail. Suatu gelombang datar uniform elektromagnetik dengan frekuensi 5 GHz, F-nya adalah 5 GHz, merambat pada bahan dielektrik sempurna dengan permitivitas relatif adalah sama dengan 2,53 dan permeabilitas relatifnya adalah sama dengan 1. R itu adalah relatif ya, epsilon R dan mu R adalah relatif. Apabila amplitudo gelombangnya adalah sama dengan 10 volt per meter, tentukan konstanta propagasinya. Pertanyaan yang pertama adalah konstanta propagasi, di mana kita lihat pada tabel ini konstanta propagasi untuk material dielektrik sempurna adalah hanya tersisa J beta saja kan, seperti itu kan. Nah, atau dapat kita tuliskan dia menjadi gamma adalah sama dengan alfa plus J beta, di mana alfanya adalah sama dengan 0, maka dia akan menjadi J beta saja. Seperti itu kan ya. Di mana pada persamaan di atas dapat kita lihat beta sendiri adalah sama dengan omega kali akar epsilon 0 epsilon R mu 0 mu R. Atau bisa saya simpulkan dia menjadi J dikalikan dari omega kali akar epsilon 0 epsilon R dikalikan mu 0 kali mu R. Seperti itu. Nah, di sini simpel. Mau saya sederhanakan dia menjadi seperti ini. J dikalikan omega dikalikan dari, kalau saya punya suatu persamaan di mana C adalah sama dengan 1 per akar dari epsilon 0 kali mu 0, maka persamaan ini dapat saya ubah dia menjadi omega dibagi dengan C kan. Seperti itu kan. Dikalikan dengan yang tersisa adalah epsilon R kali mu R-nya. Seperti itu. Ya, mudah ya, semudah itu ya. Ini epsilon 0 mu 0-nya saya ubah menjadi 1 per C gitu. Nah, setelah ini selesai ya udah kita tinggal masukin aja variabelnya. Omega adalah 2VF, C adalah 3 kali 10 pangkat 8. Akar dari epsilon R-nya sesuai di soal adalah sama dengan 2,53. Mu R-nya adalah sama dengan 1. Begitu kan? Dimana F-nya sendiri adalah 5 GHz, maka dia menjadi J dikalikan 2V kali 5 kali 10 pangkat 9 dibagi 3 kali 10 pangkat 8 dikalikan dengan akar 253 kalikan dengan 2,53 aja dikalikan dengan 1 ya. 2,53. Nah, dengan menggunakan kalkulator di sini saya udah ada cheatnya. Kalian akan menemukan hasilnya adalah sama dengan J dikalikan 166,57 rad per meter. Seperti itu ya. Konstanta propagasinya adalah 166,57. Nah, pertanyaannya berapakah panjang gelombangnya? Panjang gelombang adalah sama dengan 2V per beta ya.
2V per beta, atau dia adalah sama dengan 2 kali 3,14 dibagi dengan 166,57. Seperti itu. Atau dia adalah sama dengan, dari cheat sheet saya ketemu hasilnya, kalian bisa hitung ulang, sama dengan 3,77 cm. Seperti itu ya. Nah, pertanyaan yang B. Ekspresikan gelombang elektromagnetik medan listrik dalam domain waktu. Nah, ini mudah. Pertanyaan yang B, ekspresikan medan listrik dalam domain waktu. Artinya saya bisa tuliskan medan listrik adalah sama dengan E0 dikalikan kosinus omega T minus beta Z kan. Kayak gitu ya. Ya udah, kita masukin aja variabel-variabelnya semua. E0-nya adalah 10 volt dikalikan dengan cos, omeganya adalah sama dengan 2V dikalikan 5 dikalikan 10 pangkat 9 dikalikan T. Omega adalah sama dengan 2V dikalikan F minus betanya sendiri kita dapat tadi adalah 166,57 dikalikan Z. Seperti itu ya. Nah, jadi kira-kira persamaan medan listriknya seperti ini. Nah, di sini tidak disebutkan arah polarisasinya, ya udah sembarang aja, kalian bisa tulis AX gitu misalkan, atau AY, karena tidak disebutkan arah polarisasinya kemana. Seperti itu. Yang penting jangan AZ, karena arah propagasinya udah Z, dia tidak mungkin sama atau searah dengan arah propagasinya. Pasti tegak lurus arah polarisasi dan arah propagasi. Seperti itu. Pertanyaan yang C, berapakah nilai atenuasi gelombang? Ya, ini mudah. Nilai atenuasi gelombang untuk dielektrik sempurna adalah 0. Seperti itu. Di tabel ini juga udah kelihatan alfanya adalah sama dengan 0. Ya, seperti itu ya. Mudah ya. Sangat mudah. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Ini nomor 1 lagi. Nomor 2. Suatu gelombang datar uniform dengan frekuensi 1 MHz merambat pada konduktif dengan karakteristik konduktivitas adalah sama dengan 4,8 kali 10 pangkat min 2 S per M. Nilai epsilon R-nya adalah sama dengan 8 dan mu R-nya, permeabilitas relatifnya adalah sama dengan 1. Tentukan rasio loss tangennya. Nah, mudah. Untuk mencari loss tangen adalah menggunakan tan theta kan. Tan theta adalah sama dengan konduktivitas dibagi dengan omega dikalikan epsilon 0 dikalikan dengan epsilon R. Di sini kita tinggal masukin aja variabelnya. 4,8 dibagi dengan omega adalah 2V dikalikan 1 MHz 10 pangkat 6. Omega adalah sama dengan 2V dikalikan dengan F, di mana F adalah sama dengan 1 MHz adalah sama dengan 10 pangkat 6 kan. Mega kan 10 pangkat 6. Dikalikan dengan 1/36V kali 10 pangkat min 9. Kita kalikan dengan permitivitas relatifnya adalah 8. Seperti itu. Set, kalian akan memperoleh hasil kalkulasinya adalah sama dengan 108. Seperti itu. Atau dia nilainya akan jauh lebih dasar 1. Artinya dia bersifat konduktor. Seperti itu ya. Selesailah nomor 2A. Mudah, nggak nyampe 1 menit ngerjainnya. Pertanyaan nomor 2B, berapakah atenuasi dan konstanta propagasinya? Nah, di sini kita bisa lihat dia adalah material konduktor. Nah, di mana kalau material konduktor artinya saya akan pakai tabel yang sebelah kanan, material konduktor. Nah, tadi yang ditanya adalah nilai konstanta propagasi. Untuk nilai konduktivitas yang sangat besar, nilai konstanta propagasi atau konstanta redamannya dapat kita sederhanakan menjadi akar mu kali F kali V dikalikan sigma. Ya, seperti itu. Artinya dapat kita sederhanakan menjadi nilai atenuasi dan konstanta propagasinya, dia nilainya akan sama, mendekati. Nilainya adalah sama dengan akar dari V dikalikan dengan F dikalikan dengan konduktivitas dikalikan dengan mu R dikalikan dengan mu 0. Ini mohon maaf ya, simbol P dengan mu itu saya hampir sama. Seperti itu. Tapi mu di sini dia adalah 3,14.
Seperti itu, bukan nilai permeabilitas. Atau di sini bisa kita substitusikan dia menjadi 3,14 dikalikan F-nya adalah 10 pangkat 6, konduktivitasnya adalah 4,8 kali 10 pangkat min 2, lalu permeabilitasnya adalah 1 dikalikan dengan 4V kali 10 pangkat min 7. Seperti itu kan. Set dengan menggunakan kalkulator kalian akan memperoleh hasilnya, saya tidak tahu di sini. Oh, ada dapat hasilnya ini. 0,435. Mudah-mudahan ini benar. Karena tulisan saya agak berantakan contekannya. Seperti itu. Ya, kalian bisa hitung sendiri dengan menggunakan kalkulator apakah hasilnya 0,435 atau bukan. Pertanyaan yang C, apabila amplitudo E0 adalah 1 volt per meter, ekspresikan gelombang medan listrik dalam domain waktu. Mudah. Yang C, medan listrik memiliki komponen E0 dikalikan dengan, jangan lupa untuk komponen medan listrik untuk konduktor dia memiliki komponen konstanta atenuasi. Maka di sini perlu kita tambahkan komponen E pangkat minus alfa Z. Seperti itu ya. Dan sisanya tinggal kita masukin saja komponen realnya, yaitu cosinus komponen real dari Eulernya adalah cosinus omega T minus beta Z. Seperti itu. Misalkan kalau di sini tidak didefinisikan arah polarisasinya, kita tambahin aja sembarang arah polarisasi adalah AX, misalkan seperti itu ya. Nah, maka E0 adalah 1 volt, maka dia akan menjadi 1 dikalikan E pangkat minus 0,435 Z dikalikan dengan cosinus omega T adalah 2V dikalikan 10 pangkat 6T minus betanya adalah 0,435 Z dengan arah komponen AX. Seperti itu kan ya. Sudah, ketemulah ini adalah hasilnya. Komponen medan listriknya dalam domain waktu. Seperti itu ya. Mudah ya. Nah, pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan nomor 3. Suatu gelombang datar, medan listrik merambat pada medium dielektrik sempurna dengan nilai permeabilitas material mu adalah sama dengan mu 0 kali mu r, di mana mu r-nya adalah sama dengan 1 ya. Di sini saya lupa nulis. Lupa seperti itu. Permeabilitasnya adalah sama dengan 1. Ya. Nah, memiliki persamaan medan listrik seperti ini, 10 cos 6V kali 10 pangkat 7T minus 0,4V dikalikan Z AX volt per meter. Pertanyaan pertama, berapakah frekuensi gelombang? Nah, ini mudah. Pertanyaan pertama, frekuensi gelombang. Kita tahu frekuensi adalah sama dengan omega per 2V kan, atau omega adalah sama dengan 2V dikalikan dengan F. Nah, omega adalah konstanta variabel yang menempel ke T, maka dia adalah sama dengan 6V kali 10 pangkat 7 dibagi dengan 2V. Ini kita coret, maka dia menjadi 3 kali 10 pangkat 7, atau dia sekitar 30 MHz. Seperti itu ya. Pertanyaan yang B adalah panjang gelombang. Panjang gelombang adalah lambda. Lambda adalah sama dengan 2V per beta. Betanya yang menempel di X, di Z, maka dia adalah sama dengan 2V dibagi dengan 0,4V. V-nya kita coret, maka 2 bagi 0,4 adalah sama dengan 5 ya. 5 meter, seperti itu. Temunya hasilnya adalah 5 meter. Selesai dua persamaan. Persamaan yang C, kecepatan fasa gelombang. Nah, kita tahu kecepatan fasa gelombang Vp nilainya akan sangat kecil sekali dibandingkan dengan kecepatan cahaya, yaitu adalah omega dibagi dengan beta. Omeganya adalah 6V kali 10 pangkat 7, betanya adalah sama dengan berapa betanya? 0,4 V. Ini bisa kita coret, maka 6 dibagi 0,4 adalah sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 8. Seperti itu ya. 1,5 atau 10 pangkat 8. Atau ini adalah setara dengan setengah dari kecepatan cahaya. Seperti itu ya. Nah,
Pertanyaannya adalah yang selanjutnya yang D, permitivitas medium. Berapakah permitivitas medium? Nah, ini pertanyaan yang agak membutuhkan teknik untuk menyelesaikan. Asal kalian tahu menggunakan persamaan yang mana, hasilnya juga akan tetap sama. Di sini saya akan menggunakan persamaan beta, di mana beta untuk material ini kan di sini kita tidak mendefinisikan adanya konduktivitas ya. Artinya saya misalkan menggunakan material dielektrik sempurna. Pada material dielektrik sempurna, nilai beta adalah sama dengan omega dikalikan akar epsilon 0 epsilon r dikalikan mu 0 kali mu r. Saya masukkan persamaan tersebut. Beta adalah sama dengan omega kali akar dari epsilon 0 epsilon r dikalikan mu 0 kali mu r. Gitu kan ya? Oke. Nah, dimana di sini bisa kita sederhanakan dia menjadi omega per c dikalikan dengan epsilon r dikalikan mu r. Seperti itu. Nah, ini adalah omeganya adalah 2V dikalikan 10 pangkat. Oh, omeganya udah ada. Omeganya udah ada, sorry. Bukan 2V kali 10 pangkat. 6V kali 10 pangkat 7. 6V kali 10 pangkat 7 dibagi dengan C-nya adalah 3 kali 10 pangkat 8 dikalikan dengan epsilon R dikalikan dengan 1. Seperti itu kan ya. Benar gak? Dimana betanya adalah 0,4 V. Nilainya adalah sama dengan 6V kali 10 pangkat 7 dibagi dengan 3 kali 10 pangkat 8 dikalikan dengan akar dari epsilon R. Maka akar dari epsilon R adalah sama dengan 0,4 V dikalikan 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 6V kali 10 pangkat 7. V-nya bisa kita coret, ini kita coret jadi 10, maka dia menjadi 30 bagi 6 adalah 5, 5 kali 0,4 adalah sama dengan 2. Seperti itu ya. Akar epsilon R sama dengan 2, maka epsilon R adalah sama dengan 2 kuadrat atau sama dengan 4. Maka permitivitas mediumnya adalah sama dengan 4. Seperti itu ya. Nah, pertanyaan terakhir. Berapakah nilai persamaan medan magnet? Nah, persamaan medan magnet dia adalah sama dengan medan listrik dibagi dengan impedansi intrinsik. Jadi kita perlu cari tahu dulu impedansi intrinsiknya. Di mana konduktivitas di sini tidak didefinisikan, maka kita asumsikan dia adalah material dielektrik. Impedansi untuk material dielektrik nilainya adalah sama dengan 377 dikalikan akar mu r dibagi dengan epsilon r. Maka saya ubah di sini menjadi 377 dikalikan akar dari mu r dibagi epsilon r. Kayak gitu kan ya. Atau dia adalah 377 dikalikan akar dari 1/4. Atau adalah sama dengan 377 dibagi dengan 2. Seperti itu ya, itu impedansi intrinsiknya. Berarti medan magnetnya adalah sama dengan, ini sedikit saya zoom out biar saya bisa lihat ke atas. E dibagi dengan impedansi intrinsik, maka dia akan menjadi 10 cos 6V kali 10 pangkat 7T minus 0,4 V kali Z dibagi dengan impedansi intrinsiknya adalah sama dengan 377 dibagi dengan 2. Seperti itu ya. Dengan variabelnya dia adalah AY di sini. Seperti itu. Jangan lupa arah polarisasinya berubah untuk medan magnet. Kalau medan listriknya dia AX, maka di sini kita ubah menjadi AY. Ampere per meter. Seperti itu. Maka nilai medan magnetnya adalah sama dengan 20 bagi 377 dikalikan dengan kosinus 6V kali 10 pangkat 7T minus 0,4 V dikalikan Z. AY ampere per meter. Selesai sudah. Seperti itu ya. Nah, saya rasa untuk perkuliahan kita sampai dengan di sini. Seperti itu. Nah, ini untuk memastikan kalau kalian belajar, ada PR yang harus kalian kerjakan. Seperti itu. Nah, PR-nya ini adalah sama seperti tadi, cara mencari loss tangen. Tentukan apakah material tersebut konduktor atau dielektrik. Seperti itu ya. Nah, deadline PR ini seperti biasa, dia adalah hari Minggu. Minggu
Alah, saya belum lihat. Minggu, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 29 ya. Minggu 29 Mei pukul 23.59. Seperti itu ya. Ditulis di kertas lembar di LMS. Seperti itu. Yap. Silakan nanti dikerjakan PR-nya, diupload di LMS, dan video ini oh iya nanti akan saya sampaikan di WA, akan diupload di YouTube. Seperti itu. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.